dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya.
Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar.
Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli
digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut.
Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon.
para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun.
Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina. Sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki.
Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor, mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris.
Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini, sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Mel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Mel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismond Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismond mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini, sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor. Mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini, sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Mel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Mel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini, sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor, mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini, sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang
pelaku penganiayaan terhadap Vina. Ya, jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Ege, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Ege meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Ege. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang.
Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor. Mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti dari DPR-nya, atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber. Substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut.
Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Egi. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina. Sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap, dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sutradara film Vina sebelum 7 hari yakni Anggi Umbara telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat selama kurang lebih 7 jam pada Kamis malam 6 Juni 2024. Anggi dicecar dengan banyak pertanyaan seputar film Vina mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Dalam kesempatan itu, polisi juga mempertanyakan terkait foto rekaman CCTV yang belakangan viral di media sosial. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada tahun 2016 silam. Namun Anggi membantahnya dengan menyebut bahwa foto CCTV itu bukan asli kejadian, melainkan foto yang diambil saat syuting film Vina sebelum 7 hari. Anggi pun berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini. Sebagaimana diketahui belakangan viral foto tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina Cirebon. Rekaman tersebut menampilkan sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor dengan salah satu dari mereka terlihat membawa balok kayu berukuran cukup panjang. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Soal CCTV di dekat TKP ini pernah disinggung oleh warga sekitar. Ferry di akun YouTube Dedi Mulyadi, ia katakan CCTV itu seharusnya bisa ungkap kasus Vina dan Eki. Saksi Melmel juga pernah menyinggung soal CCTV ini. Dirinya bahkan sempat melihat Linda di rekaman CCTV itu. Melmel bahkan kaget saat melihat celana Linda sudah berubah.
Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor, mereka tampak berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor, mereka juga terlihat tidak memakai helm. Ahli digital forensik turut menyoroti CCTV yang diduga berkaitan dalam kasus Vina Cirebon 2016 silam. Ia adalah Rismon Hasiholan Sianipar. Mengutip Tribun Jakarta pada 2 Juni, ia bahkan menyatakan bahwa dari shadow bisa melihat gestur pelaku. Ia menyoroti alasan rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Pihaknya menyatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Menurutnya, alasan itu justru bersifat berbahaya. Lantaran walaupun alasannya adalah gelap, tetap harus ditunjukkan utuh dengan dipanggilkan seorang ahli. Lantaran menurutnya dalam situasi gelap pun dari shadow bisa terlihat gesturnya. Kemudian Rismon mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan, padahal bisa menjadi informasi tambahan, bahkan bisa jadi informasi kunci. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki, mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam.
Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sebelum tokonya tutup. Yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di jembatan Talun. Adapun kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian naas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian itu merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Era film, Vina. Sebelum 7 hari, Anggi Umbara memenuhi panggilan Polda Jabar. Ia diperiksa selama 7 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Selain Anggi, produser film Deraj Kalwani pun diperiksa. Usai pemeriksaan, Anggi mengaku dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film. Mulai dari proses pembuatan hingga tayang di layar lebar. Selain menjawab banyak pertanyaan, Anggi diperlihatkan foto CCTV yang belakangan viral. Foto CCTV itu diduga merekam saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki pada 2016. Namun, foto CCTV itu dibantah Anggi. Menurutnya, yang beredar bukanlah foto CCTV yang asli saat kejadian, tapi foto yang diambil saat syuting film, Vina, sebelum 7 hari. Sementara produser, kata dia, diperiksa oleh penyidik berbeda, seputar administrasinya saja. Anggi berharap dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat membantu proses penyelidikan kasus ini.